Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul khalqu jami'ah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Arsalahu Allahu basyiran wa nadhira. Wada'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina kanu fi hidayatin nasi nujumah. Amma ba'du, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qa'ada qaumun fi baiti min buyutillah yaqra'una al-Qur'ana wa yatadarasunahu bainahum illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslimun. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami ya Rabbi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in ila arwahi al-a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wa syuhada wa salihin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum hukukun alaina binatina Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa afihim wa ya'fanhum wa yaj'alu kuburahum radah min riyadil jannah wa binatina Allah yatawaffana muslimin wa yakhtimu lana bi husnil khatimah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Halaman 106 baris ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana li basyarin ayyatiyahul kitaba wal hukma wa nubuwata thumma yaqula lin nasi kunu ibadali min dunillah. Ma kana li basyarin, tidak boleh bagi orang, bagi seseorang,
Ayyu'tihullahu, yang diberikan oleh Allah al-kitab, itu kitab, alias diangkat menjadi utusan Allah. Wal hukma, dan juga Allah berikan hukum untuk diterapkan kepada umat. Wa nubuwata, dan kenabian. Tsumma yaqulu lin-nasi, kemudian orang yang mendapatkan kitab alias diangkat menjadi rasul, tsumma yaqulu lin-nasi, kemudian dia berkata kepada umatnya, kunu ibadalih min dunillah, jadilah kalian hamba-hambaku selain Allah. Ya tentu setiap utusan nggak mungkin berkata seperti itu. Ini kan sebagai tanggapan ucapan Nasrani yang mengatakan bahwa Nabi Isa menyuruh mereka untuk menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Ya, itu nggak mungkin. Seorang utusan adalah orang pilihan. Nggak ada seorang utusan yang murtad, ya, keluar dari aturan Allah, enggak. Ya, nggak ada. Ya, adapun Nabi Yunus, beliau diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukan karena beliau melanggar aturan Allah, tidak. Cuma beliau diuji kesabarannya, namun terbatas karena kaumnya nggak mau beriman, lalu dia meninggalkan kaumnya. Ya, dengan naik perahu, lalu di tengah lautan perahu itu oleng. Ini harus ada yang ceburkan, dikurangi penumpangnya. Nah, supaya adil, melalui diundi, dan yang keluar adalah nama Nabi Yunus. Ya, nama Nabi Yunus. Ini Allah kasih pelajaran karena dia meninggalkan kaumnya. Lalu dia yang dilemparkan ke dalam laut, ya langsung dimakan oleh ikan. Untung saja Nabi Yunus itu ya seorang utusan, udah pasti ahli zikir, terutama ahli berzikir dengan ucapan subhanallah atau tasbih. Oleh karena itu diselamatkan oleh Allah. Di samping doa beliau, ya ketika di dalam ikan, ya itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu doa Nabi Yunus, inni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, ya subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Panajainahu, ya lalu kata Allah, kami selamatkan ya. Ya wa kadzalika najul mukminin. Nah, doa Nabi Yunus ini bukan hanya untuk Nabi Yunus, tapi kita juga dianjurkan. Ya, karena sahabat bertanya kepada Rasul, ya boleh dibaca. Ya, yaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terutama ketika kita dalam keadaan atau mengalami keadaan yang memenangi keadaan yang gundah, ya. Gundah gulana, ini perbanyak baca itu. Karena kan Nabi Yunus di perut ikan ya tentu dalam keadaan susah. Ya kan? Menderita, ini perbanyak ini doa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Panajainahu, ya lalu ya pernah juga Allah sebutkan wa kadzalika nunjil mukminin. Demikian pula kami selamatkan orang-orang yang beriman. Itu bukan Nabi Yunus itu melanggar aturan Allah, enggak, beliau kurang sabar aja. Ya kan? Menghadapi kaumnya tidak beriman lalu ditinggalkan. Itu Allah kasih pelajaran. Nah, di sini ya tentu ayat ini untuk menyanggah, ya membantah ucapan orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa kami disuruh oleh Nabi Isa untuk menjadikan Isa sebagai Tuhan. Makanya Allah sanggah. Ya, nggak boleh orang yang diangkat menjadi utusan Allah, ya lalu berkata kepada umatnya, jadilah anda sebagai hamba-Ku, nggak boleh. Ya, itu ya. Kemudian
Ai ma'amkana, makana li basyarin. Ya, makana li basyarin ma'amkana wa ma sahha. Enggak mungkin dan tidak benar. Tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Ya, itu. Ya. Makanya ya makana ya ayutiyahu, ya itu menunjukkan apa? Tidak benar. Liahadin bagi setiap orang minal anbiya'i daripada utusan ka Isa seperti Nabi Isa wa Muhammadin dan Nabi Muhammad ayu'tiyallahul kitaba, Allah memberikan kitab ya kepada salah seorang anbiya, ya at-Taurat awil Qur'ana, yang dimaksud adalah Taurat atau Quran, wal fahma dan pemahaman li dzalikal kitabi terhadap kitab yang Allah turunkan, wan nubuwata dan kenabian, thumma yaqulu, kemudian dia berkata atau kemudian berkata dzalikal basyaru, orang itu al musyarrafu yang dimuliakan, bisifati salasati dengan 3 sifat di atas, yaitu Allah berikan kitab, Allah berikan kenabian, ikan Allah kasih pemahaman terhadap kitab, lalu dia berkata kunu ibadan ka'ininali, jadilah kalian hamba-hambaku. Ya, mungkin nggak ada seorang nabi ngaku Tuhan? Ya kan? Nggak ada. Sekaligus menyanggah ya apa yang dikatakan oleh Nasrani bahwa Isa itu Tuhan. Jadi penyimpangan Nasrani terhadap tauhid itu karena ya Paulus. Jadi Paulus itu orang Yahudi. Lalu terjadi perang antara Yahudi dengan Nasrani. Nasrani kalah. Bahkan dia banyak membunuh Nasrani. Lalu dia berpikir, kalau memang Nabi Isa itu yang benar sebagai utusan Allah, berarti kami yang sudah menyimpang dari tauhid, dan mereka tahu ya menyimpang dari tauhid akan menjadi penghuni api neraka. Lantas Yahudi nggak mau, hanya mereka yang masuk api neraka. Ya, lalu dia berusaha Paulus ini untuk juga supaya Nasrani menyimpang dari tauhid. Nah, dalam kitab ini juga dalam tafsir sarah tafsir Jalalain, yaitu tafsir As-Sawi, dijelaskan. Jadi setelah Nabi Isa diangkat, ya itu Nasrani selama 86 tahun itu masih bertauhid. Masih bertauhid gitu. Jadi penyimpangannya ini gara-gara Paulus. Jadi Paulus pura-pura dapat wangsit, dibilang dapat suara dari langit bahwa ya dia disuruh masuk ke Nasrani. Orang Nasrani bego percaya lagi. Lalu dimasukkan ke dalam gereja, disuruh mengkaji Injil 1 tahun. Setelah itu dia didik 3 muridnya untuk menyebarkan paham dia. Ya, paham dia. Gitu. Jadi yang satu disuruh menyebarkan Isa itu Tuhan. Lalu yang satu lagi disuruh menyebarkan Isa itu anak Tuhan. Jadi bukan Trinitas aja, bukan. 3 ini. Yang ketiga disuruh menyebarkan Trinitas. Lalu dia bunuh diri. Ya, untuk supaya orang-orang Kristen percaya gitu. Ya, dia bunuh diri di mazbah itu, di tempat pengorbanan diri seperti itu. Ya, itulah mulai terjadi penyimpangan dari tauhid. Nah, ini Allah bantah. Ya, nggak mungkin Nabi Isa itu ya menyuruh umatnya menyembah dia. Nggak mungkin, ya ayat. Tidak mungkin. Ya, karena utusan Allah itu adalah orang-orang pilihan. Ya, nggak ada yang namanya utusan Allah itu murtad, nggak ada. Ya kan? Bahkan yang namanya utusan Allah tidak ada yang berbuat ya yang tidak sesuai dengan aturan Allah. Nggak pernah. Ya, bahkan mereka itu adalah orang-orang pilihan. Jadi kan dari manusia Allah pilih para utusan. Berjumlah 25. Dari 25 utusan dipilih lagi 5, yaitu ulul azmi, yang punya tingkat kesabaran, ya, kesolehan di atas rata-rata para nabi. Yaitu Nabi Nuh, ya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dari ulul azmi yang 5 ini
ya dipilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbaik. Makanya Rasulullah bersabda, ana khiyarun min khiyarin min khiyarin. Aku adalah pilihan dari pilihan. Ya, itu ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ayat ini untuk menyanggah itu. Li mutajawizina Allah. Ya, yaitu nggak mungkin ada seorang utusan mengatakan jadilah kalian hambaku, ya kan? Yaitu meninggalkan Allah, isyrakan atau ifradan, baik dengan cara menyekutukan atau dengan cara tidak menyekutukan, yaitu langsung mengatakan ya Nabi itu adalah Tuhan. Seperti mereka katakan Isa itu adalah Tuhan. Qala Muqatilun, berkata seorang mufassir dari tingkatan tabi'in, wadduhaku, dan Imam Duhak, nazalat hadhil ayatu, ayat ini turun fi sya'ni Nasara, mengenai orang-orang Nasrani Najrana dari Najran yang datang ke Madinah. Jadi di Madinah itu boleh dikatakan tidak ada Nasrani, yang banyak Yahudi, karena mereka pindahan dari negara-negara jajahan Romawi. Mereka membuat ulah, lalu mereka terusir lari ke Madinah. Ketika itu Madinah sudah ada orang Arab dari Yaman, yang terbesar adalah dari dua suku, yaitu Awas dan Khazraj. Gitu. Ya, jadi orang Arab dulu tuh di Madinah, baru mereka. Nah, lalu ya pada suatu waktu ya pada masa Nabi datang ini orang Nasrani Najran. Ini kan udah ceritanya. Ya, yang mana Rasulullah mengajak mubahalah. Habis mereka disuruh kembali kepada tauhid, nggak mau. Akhirnya Rasulullah tantang mubahalah. Siapa di antara kita yang benar? Ya, di tempat terbuka. Karena Allah suruh. Ya, kul nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum thumma nabtahil. Katakanlah kepada mereka, mari kita ibtihal, sama-sama berdoa di tempat terbuka. Kita ajak, ya kan, anak kita, bapak kita, dan keluarga kita. Rasulullah berangkat dengan membawa Sayyidina Ali, kemudian putrinya Fatimah Zahra, dan dua cucunya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Mereka nggak ada yang datang. Mereka ketakutan juga karena mereka nggak yakin dengan apa yang mereka yakini, ya kan. Akhirnya mereka hanya bersedia untuk bayar jizyah. Itu namanya Nasrani Najran. Haitsu yaquluna, di mana mereka berkata, inna Isa alaihissalam, sungguhnya Nabi Isa alaihissalam, amarona, dia memerintahkan kami, ayatakhidahu rabba, annatakhidahu rabban, agar kami menjadikan dia, itu Nabi Isa, sebagai Tuhan. Ya, ada nggak seorang utusan yang menyuruh umatnya untuk menjadikan utusan itu sebagai Tuhan? Nggak bakalan ada. Ya, ini udah jelas bohongnya, udah jelas ya bohongnya, ya gitu. Wa qala Ibnu Abbasin, berkata Abdullah bin Abbas, lama qalatil yahudu, manakala orang Yahudi berkata, Uzair ibnullahi, Uzair itu anak Tuhan. Karena bersama itu. Nasrani mengatakan Isa Isa Tuhan. Tapi di sini Yahudi mengatakan Uzair anak Tuhan. Wa qalatin nasara al-masihu ya ibnullahi. Sementara orang Nasrani mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan. Nazalat hadil ayatu, maka turun ayat ini, ya ayat ini. Ya tentu lebih tepat pendapat Muqatil dan Dohak sebenarnya. Kalau Yahudi kan mengatakan apa? Anak Tuhan. Kemudian Nasara mengatakan Nabi Isa anak Tuhan, ya kan? Ya nggak langsung kepada apa? Untuk menjadikan ya Nabi Isa sebagai Tuhan, ya gitu. Tapi tepat pendapat yang atas itu pendapat Dohak sama Muqatil. Ya kita lihat di sini Abdullah bin Abbas, apa kata beliau? Ya, jadi tatkala orang Yahudi mengatakan Uzair anak Tuhan,
orang Nasrani mengatakan Isa anak Tuhan, nazid akhir ayat itu turun ayat ini. Itu maka li basyarin. Wa qala aidan fi maqalatihim, dan ya Ibnu Abbas juga berkata tentang ucapan mereka. Apa kata mereka? Nahnu ala dini Ibrahimah, kami mengikuti Nabi Ibrahim, agama Nabi Ibrahim. Wa amarana huwa bihadzal din, dan Nabi Ibrahim memerintahkan agama ini. Maksudnya apa? Menganggap ya seperti itu. Wa qala Ibnu Abbasin wa Atha'un, Abdullah bin Abbas dan Atha, Imam Atha berkata, anna Aba Rafi', bahwasanya Aba Rafi'in Al-Quraziyya, yang berasal dari Bani Quraisy, minal Yahudi, dari orang Yahudi, wa ra'isu wafdadi Najran, dan ketua delegasi Najran, minan Nasara, dari orang-orang Nasrani. Jadi kita tahu bahwa ketika orang-orang Najran datang ke Madinah, mereka bukan hanya berjumpa dengan Nabi, tapi juga berjumpa dengan Bani Israel, ya kan? Bahkan sudah dalam alat yang lalu, ya, yaitu mereka rebutan surga, ya kan? Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Ya, jadi Yahudi mengklaim surga milik mereka, juga Nasrani nggak mau kalah, surga milik mereka, ya gitu, ya. Nah, juga ya mereka saling menyalahkan, saling menyelekkan. Itu ketika mereka ketemu ya dengan Bani Israel di Madinah. Nah, ketika Rafi' dari Bani Quraizah dan pemimpin delegasi Najran dari Nasrani, qala, kedua orang ini datang kepada Rasul, keduanya berkata, li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Aturidu an na'budaka wa natakhidhaka rabban? Apakah engkau mau aku jadikan, kami menyembah engkau dan kami menjadikan engkau sebagai Tuhan? Tawarin Rasulullah, ya, ditawarin, karena mereka seperti itu, menganggap Isa Tuhan, ya. Jadi mereka datang kepada Rasulullah ditawarin, maukah engkau ya aku sembah dan aku jadikan sebagai Tuhan? Apa jawaban jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW menjawab, ma'adallahi an na'buda ghairallahi. Ya, na'udzubillah, kami berlindung ya dari kami menyembah kepada selain Allah. Kalau bukan Nabi mau. Ini menunjukkan Nabi Muhammad adalah betul-betul utusan Allah, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ya Rasulullah SAW sering menunjukkan bahwa beliau itu adalah manusia, utusan Allah, bukan Tuhan, ya kan? Ya seperti beliau makan, minum dan sebagainya, ya itu. Jadi mereka menganggap Nabi Isa Tuhan, bukan salah Nabi Isa, ya salah mereka sendiri, karena Nabi Isa nggak pernah menyuruh ya kepada umatnya untuk menjadikan beliau sebagai Tuhan, ya kan gitu, ya. Nah, ini kan keyakinan yang nggak benar, gitu. Au an na'mura bi ghairi ibadatillah, kami berlindung kepada Allah dari kami memerintahkan umat kami menyembah kepada selain Allah, ya. Fama bidzalika ba'atsani Allah, bukan untuk itu Allah mengutus aku, bukan untuk menjadikan umatku, menjadikan aku sebagai Tuhan, bukan itu, ya. Allah menjadikan aku sebagai utusan. Wala bidzalika amarani, bukan dengan itu Allah perintahkan aku, yaitu untuk dijadikan Tuhan, ya. Jadi Nabi Muhammad tolak ya permintaan mereka, ya permintaan mereka.
Panazalat hadil ayatu, maka turun ayat ini. Ini agak tepat gitu ya. Ya, pas ya gitu untuk menguatkan bahwa maka nali basarin ayatiyallahul kitaba. Ya, enggak ada itu seorang rasul yang menyuruh umatnya untuk menjadikan utusan itu sebagai Tuhan atau untuk disembah, enggak ada itu ya. Kemudian wakila qala rajulun, dan dikatakan, ya sebabun nuzul yang ketiga, jadi beberapa pendapat, dan dikatakan qala rajulun, berkata seorang laki-laki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nusallimu alaika, kami menyampaikan salam kepada engkau, kama yusallimu ba'duna ala ba'din, sebagaimana kami menyampaikan salam, sebagian kami menyampaikan salam kepada sebagian yang lain. Afala nasjudu laka, bolehkah kami sujud kepadamu? Artinya dijadikan Tuhan. Ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, la yambaghi li ahadin ayasjuda li ahadin min dunillahi. Tidak boleh seseorang sujud kepada salah seorang ya dari selain Allah, nggak boleh. Karena sujud ibadah itu hanya untuk Allah. Yang dimaksud di sini sujud ibadah. Sujud ibadah. Gitu. Makanya perintah Allah kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam itu bukan sujud ibadah, sujud penghormatan. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu mufassir menafsirkan al-inhina'u, cuma apa? Menundukkan badan begini doang. Gitu. Ya, karena ya yang berhak untuk kita sujud adalah Allah. Makanya sujud yang dibenarkan, sujud ibadah, ya pertama adalah sujud dalam salat. Sujud dalam salat. Ya. Kemudian yang kedua, sujud syukur. Sujud syukur. Ya, mensyukuri nikmat yang Allah berikan, baik untuk dia atau kepada keluarganya dan sebagainya. Awal daripada sujud syukur adalah ketika Rasulullah SAW mendengar bahwa masyarakat Yaman sudah banyak yang masuk Islam. Beliau dengar, langsung beliau sujud. Ya, itu kenapa? Karena itu kabar gembira. Ya, beliau sujud. Sujud apa? Sujud syukur. Itu saja beliau lakukan. Sementara di kita ada orang habis sholat 5 waktu, setiap habis sholat dia sujud, habis salam lalu dia sujud. Ya, katanya sujud syukur itu nggak ada aturannya. Ya, nggak ada itu. Ya, karena dia bersyukur bisa sholat begitu kan. Ya, itu nggak ada. Ya, jadi ya itu sujud syukur pertama. Ya, kemudian ya yang ketiga sujud tilawah. Kita baca ayat yang dianjurkan sujud. Jadi sujud tilawah bisa dalam sholat, bisa di luar sholat. Pokoknya kita baca wasjud waqtarib dalam sholat atau di luar sholat, kita disunatkan apa? Sujud. Yang ketiga 2 kali sujud, yang keempat 2 kali sujud sahwi. Ya, kalau kita lupa ya atau ragu, ya kan aturan fikihnya kayak gitu. Kita bangun nih rakaat ketiga, kita ragu rakaat keempat 3 apa 4, jadiin 3. Tapi nanti sebelum salam dianjurkan kita 2 kali sujud sahwi. Atau kita lupa rukun. Dalam rakaat pertama kita lupa sujud yang kedua. Ya kan? Lalu kita bangun, begitu kita bangun kita ingat, kita langsung ya apa turun, tapi urutannya jangan langsung turun, rukuk dulu, rukuk baru sujud. Karena rakaat itu belum dihitung, karena ada rukun yang ditinggalkan, Jadi urutannya rukuk dulu, i'tidal, baru apa? Sujud yang pertama, sujud yang kedua, baru dihitung 1 rakaat. Ya, cuma nanti kita ya ganti dengan apa? 2 kali sujud sahwi. Ya, gitu. Apakah sujud sahwi itu wajib? Enggak. Ya, jadi gini, pamannya mengacaukan jamaah atau makmum. Kalau kita sujud sahwi lebih baik kita jangan lakukan.
Sebab sekarang ini orang jarang tahu tentang sujud sahwi. Ya, nanti pada kacau itu nanti. Ya, lebih baik nggak usah lah. Ya kan? Ya, itu kita mencari masalah ya. Kecuali ya makmumnya santri semua ya boleh lakukan apa? Sujud 2 kali sujud sahwi. Ya, jadi itulah yang dibenarkan sujud. Gitu. Ya, makanya Rasulullah nggak mau ada orang mau sujud ya kepada beliau. Gitu ya. Nah, umpamanya anak mengatakan sembah sujud saya kepada kedua orang tua, itu bahasa doang. Ya, jangan lakukan sujud di hadapan orang tua. Sungkem boleh, sungkem kan bukan sujud. Ya kan? Hanya duduk doang kan begitu, salaman ya gitu, sungkem. Ya kan? Ya, sungkem. Ya, itu kan adat Sunda dah, Betawi gak ada istilah sungkem. Ya, cukup cium tangan juga jadi dah. Ya. Nah, jadi ya nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Itu kan ucapan doang, nggak apa-apa. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW jelas-jelas mengatakan nggak boleh sujud kepada seseorang. Ya kan? Ya. Bahkan kata Rasul, kalau boleh sujud ya kepada seorang ya adalah istri sujud kepada suami. Kalau emang boleh ya, tapi itu nggak boleh juga. Ya. Bahkan kata Rasul, walakin akrimu nabiyakum. Kau usah sujud, tapi muliakanlah Nabi kamu. Ya, muliakanlah Nabi kamu. Tapi bentuknya bukan dengan apa? Dengan sujud. Ya, makanya Rasulullah SAW itu melarang umatnya memuji beliau seperti Nasrani memuji Nabi Isa. La tutru ya la tutruni pakai to la tutruni kama atrat Nasara Isa ibn Maryam. Janganlah engkau memuji aku seperti Nasrani memuji Nabi Isa. Karena sudah tidak lagi menempatkan Nabi Isa sebagai utusan Allah, tapi apa? Mereka katakan Allah atau anak Tuhan atau Trinitas. Itu yang nggak boleh. Gitu. Itu yang nggak boleh. Bukan berarti nggak boleh memuji Nabi, boleh. Setinggi langit pun boleh, asal tetap menempatkan Nabi sebagai apa? Manusia, sebagai utusan Allah. Makanya ulama kan berlomba-lomba memuji Rasul. Mereka bikin satu qasidah ya yang isinya adalah madhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti Imam Busiri itu banyak sekali. Isinya apa? Bait-bait itu pujian. Ya, pujian ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh. Ya, asal tetap menempatkan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ariful haqqa li ahlihi, dan kamu harus mengetahui hak ya bagi keluarganya juga harus dihormatin. Ya, akrimu nabiyakum. Jadi ya bukan untuk dijadikan Tuhan, tapi apa? Untuk dihormati. Pantas ya kalau ya para nabi itu dihormati. Ya. Panazalat hadil ayatu, maka turunlah ayat. Jadi nggak boleh menjadikan utusan itu sebagai Tuhan. Tapi kata Allah, walakin kunu rabbaniyina. Ya, kan tapi jadilah kamu sebagai ulama-ulama, ya kan? Ya, ulama-ulama, ya itu rabbaniyina, ahli-ahli ibadah, ya. Ya sebagai apa? Ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Walakin yaqulu dzalikal basyaru, kan tapi yang seharusnya dikatakan oleh seseorang yang diangkat menjadi utusan Allah, alladzi rafa'ahu Allahu, yang telah Allah angkat dia ila a'lal maratibi, ke derajat yang paling tinggi. Jangan katakan jadilah kalian hamba-hambaku, jangan ya, atau beribadahlah kalian kepadaku, tapi katakanlah kunu rabbaniyina, katakanlah jadilah kalian ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya, gitu ya. Jadi nggak ada orang yang apa utusan Allah yang menyuruh umatnya apa untuk menjadikan utusan itu sebagai apa? Sebagai Tuhan, nggak ada ya. Jadi sudah pasti apa yang mereka yakini itu mengada-ada. Ya, saya katakan tadi nggak lepas dari Paulus ya. Makanya mereka kan terus dinamain Paulus tuh. Paulus 1, 2 dan seterusnya ya gitu.
wa bima kuntum tadrusun, dan disebabkan apa yang kalian pelajari, apa yang kalian baca dari kitab-kitab, ya, ai wa bisababi kaunikum, yakni dan disebabkan ya kamu sekalian taqrauna, membaca minal kitab, daripada kitab-kitab yang Allah berikan kepada utusan itu, ya, yang kalian amalkan gitu, ya. Kemudian ya, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba, dan ya juga utusan tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi arbaban, sebagai Tuhan, ya, sebagai Tuhan, ya, itu ya. Jadi ya ini sanggahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa apa yang mereka yakini adalah salah, ya. Artinya apa? Nabi Isa belum pernah dan nggak akan pernah memerintahkan umatnya untuk menjadikan dia sebagai Tuhan, ya, gitu. Juga nabi-nabi yang lain, ya, nggak akan pernah, ya, karena sekali lagi ya para nabi itu adalah orang-orang pilihan, ya, orang-orang pilihan. Bahkan mereka itu maksum, dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan maksiat, ya, apalagi sampai menyuruh umatnya untuk menjadikan mereka sebagai Tuhan, ya, itu, ya, saya kira ya cukup, ya. Jadi ya makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah menyuruh kita bersalawat kepada Nabi, inti untuk menjaga supaya Nabi Muhammad tetap menjadi utusan. Karena dalam kita bersalawat, kita minta kepada Allah untuk Allah sampaikan salawat itu kepada Nabi. Jadi Allah sebagai apa? Pemberi. Nabi Muhammad yang diberi. Itu tingkatannya berbeda. Jadi kita membaca salawat, ya, itu kita menjaga akidah kita supaya kita tetap menempatkan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Makanya kita bersalawat dengan menyebutkan Allah, baik itu sallallahu ala sayyidina Muhammad atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tetap kita mintanya kepada Allah, ya, itu, ya. Tapi memang ya ada ya ulama yang kelihatannya langsung kepada Rasulullah SAW, ya. Ya, satu contoh, ya, salawat, ya, saya ambil satu contoh, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Itu masih bagus, ya, artinya apa? Tetap menempatkan Rasul, ya. Kemudian ada semacam salawat nariyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, salat nariyah gimana? Salat nariyah atau kamilah itu sama, ya. Allahumma sholli salatan kamilah wassalim salaman, terusnya apa ya? Terusnya, ya, watan fariju bil qurab wa tuqdu bil hawaij. Di sini ya banyak menentang, tapi saya enggak. Wa tuqdu bil hawaij, dan mudah-mudahan dengan Nabi Muhammad akan dikodokkan, akan terselesaikan, akan diselesaikan al-hawaij, segala kebutuhan. Jadi kita jadikan Nabi Muhammad wasilah, bukan kita minta kepada Nabi Muhammad. Ulama Saudi nggak mau tuh, ya, mereka nantang, gitu, ya. Tapi dari segi pengertian itu sebenarnya wasilah, sama dengan kita membaca ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Kita berwasilah dengan Nabi Muhammad, ya kan? Ya Rabbi bil Mustafa, tetap mintanya kepada Allah. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, bil Mustafa, dengan orang yang kau pilih itu Nabi kita Muhammad SAW, baligh maqasidana, sampaikanlah tujuan-tujuan kami, ya. Jadi mintanya tetap kemana? Ke Allah, gitu. Wa istasqa bihil ghamam, ya kan? Dan akan diturunkan hujan dengan Nabi Muhammad. Jadi wasilah kita minta pada Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad yang nurunin hujan, bukan. Ya, ini orang yang nggak ngerti mengatakan apa?
Itu nggak benar katanya salawat apa? Nariyah. Ya, gitu. Ya, padahal fadilahnya bagus banget itu. Salawat apa? Nariyah disebut kamilah ya. Kamilah atau nariyah sama itu. Ya, ini orang yang nggak paham itu sebagai apa? Wasilah. Ya kan? Ya, sebagai wasilah. Bahkan ada ulama-ulama tertentu mengatakan apa? Ya, setiap mau pidato mengatakan Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Ya, itu apa namanya? Tawassul namanya. Tawassul. Ya, gitu. Tawassul dengan menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak apa-apa, tapi tetap mintanya kepada Allah. Ya, enggak apa-apa. Yang enggak boleh ya mintanya kepada Nabi Muhammad atau kepada wali. Kita nyebutkan wali ya sebagai wasilah enggak apa-apa. Namun tawassul atau wasilah yang terbaik adalah dengan amal kita sendiri, itu yang paling bagus. Rasulullah contohkan ada 3 orang terperangkap masuk ke dalam goa, lalu mulut goa itu tertutup oleh apa? Batu besar. Goa jauh dari perkampungan sehingga mereka nggak bisa minta tolong kepada orang. Satu-satunya yang bisa menolong adalah Allah. Akhirnya masing-masing minta tolong kepada Allah dengan menyebutkan amalnya masing-masing. Ya, yang pertama adalah sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi meskipun dia sudah nikah, dia punya susu perah, ya, itu hasil perahannya itu, hasil apa? Perasannya dibagikan orang tuanya dulu. Nah, pada suatu hari orang tuanya tidur. Udah tidur, dia tungguin di depan pintunya sambil megang mangkok susu yang dia bawa dari rumahnya. Ya kan? Karena itu terlambat ya mencari kayu di hutan. Sehingga untuk memberikan susu kepada orang tuanya juga terlambat, orang tuanya keburu tidur. Ditungguin. Nggak berani dibangunkan. Saking apa? Berbaktinya, saking apa? Tawaduknya, saking apa? Takutnya kepada kedua orang tuanya. Kalau memang itu aku lakukan karena Allah, karenamu ya Allah berikan aku jalan keluar. Terbuka. Tapi sedikit belum bisa keluar. Yang kedua, dia seorang bos. Ya, ini hadis sahih. Ya. Ada satu karyawannya banyak, ada satu pekerjanya ya pas gajian nggak diambil. Ya, mungkin gajiannya Sabtu atau seminggu sekali atau sebulan sekali. Ya, gajiannya ya nggak lebih dari UMR lah kayak gitu. Ya, nggak diambil. Nah, tapi setelah sekian tahun dia balik lagi. Dia nagih, mana? Ya, upahku yang belum aku ambil. Kata si majikan ini, itu upahmu di hadapan kamu berupa hewan ternak. Dulu kan kekayaan berupa hewan ternak. Bukan mobil, bukan, ya kan? Bukan kendaraan, itu hewan ternak. Kaget kan dia, kok banyak banget? Ya, kok banyak banget? Nggak sesuai dengan upah dia. Lalu ditanya, kok banyak banget? Ya, upahmu saya kelola dan mendapatkan keuntungan. Itulah semua milik kamu, katanya. Ya, kira-kira ada nggak bos yang kayak gitu? Sekarang kagak bakalan ada. Ya, ada pekerjaannya aja nggak dibayar. Ya, ini kan luar biasa. Akhirnya dengan itu kalau memang itu ya karena ridhomu ya Allah berikan aku jalan keluar. Yang ketiga, orang ya perempuannya udah siap. Perempuannya udah siap. Ya. Jadi godaan perempuan luar biasa. Godaan perempuan luar biasa. Kalau kita lihat ya, kita sweet, telunjuk ini lambang apa? Ini filosofi, lambang apa? Lambang kekuasaan. Kekuasaan. Kita lihat ya, kekuasaan. Ini lambang apa? Lambang apa ini? Hah? Kelingking perempuan ntar. Ya. Ini lambang apa? Ya. Jadi ya lambang orang kaya nih. Ya kan? Pejabat. Ya kan? Ya. Telunjuk sama kelingking menang mana? Telunjuk. Tapi sama jempol menang mana? Menang kelingking. Menang? Ini lambang. Ini jempol pejabat. Ya kan? Menunjukkan bahwa banyak pejabat jatuh karena perempuan. Banyak. Ya. Sementara orang perempuan ini tunduk kepada siapa? Nih, orang kaya. Telunjuk ini lambang apa? Orang kaya nih. Telunjuk sama kelingking menang mana? Hah? Menang telunjuk. Maka siapapun orang perempuan menghadapi orang kaya, ya luntur dan lentur, ya kalah. Itu filosofi sweet itu atas filosofinya.
Ya, ya kayak gitu. Nah, jadi ya apa namanya? Dia perempuannya siap. Ya, malah dia kabur, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jarang yang kayak gitu. Itu kan Nabi Yusuf punya itu. Akhirnya kalau memang itu karena redamu ya Allah, berikan kami jalan keluar. Terbuka. Nah, ini namanya tawasul bil amal. Itu yang paling bagus. Ya, makanya ya terutama setelah sholat, kita berdoa lah, minta kepada Allah. Setelah berbuat baik, ya itu kita minta kepada Allah. Berarti kita tawasul dengan amal kita. Nggak usah kita sebutin lah. Ya, jangan kayak yang 3 orang ini. Ya, itu Rasulullah menggambarkan saja, nggak usah kita sebutin. Ya Allah, aku pernah berbuat baik ke Masya Allah, ya Allah. Ya nggak usah. Ya, nah, jadi ya setelah berbuat baik sangat dianjurkan untuk kita berdoa, minta kepada Allah, ya terutama setelah sholat 5 waktu. Ya, itu kan Rasulullah anjurkan seperti itu. Ya saya kira cukup. Wallahu a'lam. Ya tandain itu sampai bima kuntum ta'lamun. Ya, wa bima kuntum tadrusun wala ya'murkum, sampai situ. Ya. Jadi kesininya panjang soalnya berupa apa? Masalah nahunya nanti itu, ya. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, hamdan muwafiyan li ni'ami mukafiyan li mazidih. Ya Rabbana ya Allah ya ilahna, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa la 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna wa ahlana minal ladzina istami'una al-qala wa yattabi'una ahsanah. Allahumma ij'alil Qur'ana mu'nisan lana fi kuburina wa syafi'an lana yawmal qiyamah wa syafi'an lana yawmal qiyamah wa syafi'an lana yawmal qiyamah. Allahumma rzuqna, Allahumma alimna minal Qur'ani ma jahilna wa zakirna minal Qur'ani ma nasina warzuqna tilawatahu ana' laili wa atrafan nahar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afatad da'imata fid dini wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.